Ibu guru buka halaman sekian, ya. Nah, tutuplah bukumu dulu, dengarkan baik-baik dulu keterangannya. Kalau ada di buku, pasti disuruh ibu guru dibuka, ya. Bisa dilihat? Ya, Bu. Nggak ada ya. Dengarkan ya. Lihat di sini. Dengarkan suara ibu guru. Kalau ada di buku selalu kami katakan lihat halaman bukunya, halaman sekian. Nah, karena kebetulan ini tidak ada di buku, kau tinggal mendengar dan bertanya kalau kurang jelas, ya. Oke, kelas 2. Ayo kita mulai ya. Oke, Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Pelajaran Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, anak kelas 2 juga kalau bermain, udah kalian dengar tadi cerita itu? Oke deh. Kelas 2, tadi kalian lihat ada percakapan itu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada percakapan. Apa yang dikatakan ibu kepada Beni dan Tiur? Mandi, Bu. Bermain sudah habis, Bu. Untuk bermain sudah habis, Bu. Sudah siang, Bu. Apa yang dikatakan ibu kepada Beni dan Tiur? Apa yang dikatakannya? Mandi dulu, Bu. Angkat tangan dulu. Kalau ibu selalu dikatakan Bapak Sinaga, kalau menjawab pertanyaan angkat tangan ya. Kalau saya selalu dikatakan saya tidak tahu siapa saya ya. Ya, Marcel. Waktu bermain sudah habis. Sekali lagi Marcel. Baiknya. Waktu bermain sudah habis, Bu. Waktu bermain sudah habis. Harus diingat apa? Mandi. Terima kasih Marcel. Yang lain. Baru satu orang. Kalau bermain diingat, bermain ada waktunya, dan diingat mandi, ingat makan, iya kan? Tidak hanya bermain, ya. Kalau kita lihat percakapan itu, ibu menegur
si Beni ya. Anaknya harus disuruh mandi. Nah, baru satu orang yang menjawab. Apa yang dikatakan ibu lagi kepada Beni dan Tiur? Apa? Elvin. Apa dikatakan ibu tadi? Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya. Waktu ini sudah sore. Sudah waktunya bisa mandi. Terima kasih Kelvin. Baru 2 orang. Yang lain? Lois. Halo Lois. Mana Lois? Iya si Lois lah dulu. Kau lihat tadi percakapan itu antara ibu dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan ibu? Ayo Lois. Enggak kau perhatikan tadi Lois? Enggak kau lihat tadi? Siapa yang bisa? Angkat tangannya dulu. Karena Lois tadi baru masuk mungkin. Nggak diperhatikan ya. Antara percakapan ibu dengan Beni dan Tiur. Baru 2 orang yang bisa. Yang lain di mana? Halo kelas 2. Ayo. Yang lain di mana? Kelas 2. Ayo. Oke. Yang dikatakan ibu kepada Beni dan Tiur, bermain itu boleh. Bermain itu tidak dimarahi oleh orang tua. Bermain itu ada waktunya. Tetapi bermain itu kita harus tahu menggunakan waktu. Waktu bermain contohnya kalau ada waktunya setengah jam. Nah, selesai bermain kita harus mengingat waktu kita mandi. Mengingat waktu bekerja. Di rumah juga kamu ada pekerjaanmu, ya kan? Yaitu entah cuci piring, menyapu, jaga adik, dan yang lain. Lalu terutama, jangan lupa makan karena bermain. Jangan lupa mandi karena bermain. Maka kita harus menggunakan waktu. Ada waktu bermain, ada waktu makan, ada waktu mandi, ada waktu istirahat. Kita punya aturan, ya kan? Itu harus kita gunakan dengan baik. Oke, kelas 2. Ingatkan Beni dengan si Tiur karena mereka bermain tidak mengingat waktu, maka ibu menyuruh mereka mandi ya. Oke, anak-anak kami kelas 2 juga seperti itu di rumah. Kadang-kadang harus ditegur orang tua, ditegur abang, ditegur kakaknya, baru tahu menggunakan waktu. Lupa mandi, lupa makan hanya karena bermain ya. Oke, terima kasih kelas 2. Kita lanjutkan nomor 2. Apakah Beni dan Tiur mendengar perkataan ibu? Apakah Beni dan Tiur mendengar perkataan ibu? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu.
Ayo. Menurut percakapan orang tua tadi. Bu, karena Benny masih. Sekali lagi. Apakah Benny dan Tiur mendengar perkataan ibu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Karena Benny ingin bermain. Nah, mereka tidak mendengar perkataan ibu. Mereka tetap bermain. Nah, itu menurut Tabita. Yang lain? Mengapa kita tidak boleh lupa Ayo. dalam bermain? Ayo. Kalau lupa Apakah didengarkan ibunya? Apakah didengar teguran ibunya tadi? tenangnya, apa saja aturan itu dalam bermain? Halo? Benny tidak, Bu, karena Benny masih ingin bermain. Nah. Apakah Benny melawan? Tidak mendengarkan teguran ibunya? Benny tidak mendengarkan teguran ibunya, Bu. Iya, Benny tidak mendengarkan teguran ibunya. Terima kasih. Yang lain? Oke. Kalau kita ditegur oleh orang tua kita, karena kita tidak tahu menggunakan waktu, kalau orang tua datang menegur kita, mendengarkan teguran orang tua ya, kelas 2. Kalau seandainya pun kalian, kamu anak-anak kelas 2, karena bermain terlalu serius, tidak menggunakan waktu, tidak ingat mandi, tidak ingat makan, tidak ingat istirahat, kalau orang tua datang menegurnya harus didengar, ya, harus didengar. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Kalau sudah dipanggil, kadang-kadang orang tua itu sampai suaranya kuat-kuat memanggil anaknya, iya kan? Iya, Nak. Ibu pun di tetangga sangat sering mendengar itu, memanggil-manggil anaknya sampai kuat-kuat. Panggilnya, mandi, sudah sore, katanya. Ya, pulang kau, sudah sore. Nah, orang tua pun kalau menegur anaknya dengan suara yang kuat, malu juga. Maka tanpa ditegur, tanpa dimarahi, kita mengingat waktu, ya, mengingat waktu. Memang bermain itu enak, tapi kita harus menggunakan waktu, ya. Oke. Bagaimana menurutmu sebaiknya tindakan Benny dan Tiur saat bermain? Bagaimana menurutmu sebaiknya tindakan Benny dan Tiur saat bermain? Menurut kalian, pengalamanmu? Karena si Benny itu adalah kamu sendiri, si Tiur itu adalah kamu sendiri. Hah? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Tabita. Tabita. Iya, Bu. Kita beda ya. Bagaimana menurutmu sebaiknya tindakan Benny dan Tiur saat bermain? Baik, Bu.
aturannya mendengarkan orang tuanya. Harusnya Beni dan Tiur tidak melupakan waktu, Bu. Beni dan Tiur harus mengingat waktu, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Ibu, nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Terus cantik. Oh, enggak ada, Bu, suaranya, Bu. Ya. Oke, ada gangguan sedikit ya. Tadi ada gangguan sinyal mungkin. Ya, kita jangan jadi ribut ya. Kadang-kadang begitulah keadaannya ya. Kelas 2. Iya. Oke, kelas 2. Ya, Nita. Halo, Nita. Bagaimana menurutmu sebaiknya tindakan Beni dan Tiur? Harus mengingat suaranya waktu, Bu. Harus mengingat waktu. Terima kasih. Waktu, Bu. Dan mengingat waktu. Terima kasih. Yang lain? Lois. Beni dan Tiur harus mengingat saat main, Bu. Harus mengingat waktu kalau bermain. Terima kasih. Yang lain? Oh, sudah. Lois. Harus bermain dengan baik, Bu. Harus bermain dengan baik. Iya, bermain dengan baik. Bermain dengan baik, Bu. Tidak curang. Iya. Tidak boleh curang, Bu. Tidak boleh curang, Bu. Jonathan dulu, Jonathan. Mana Jonathannya? Harus bermain. Jonathan. Harus bermain dengan baik. Mengingat waktu, Bu. Bermain dengan baik, mengingat waktu. Iya, bermain dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik. Bermain dengan baik, Bu. Bermain dengan konsekuen. Tidak curang. Nasihat Bu. Harus mendengarkan orang tua, Bu. Iya, harus mendengarkan orang tua, ya. Harus mendengarkan orang tua, ya. Harus mendengarkan suara orang tua. Kadang-kadang sudah dipanggil-panggil orang tuanya pun seolah-olah dia tidak mendengar, ya. Nah, itu tidak baik, ya. Tanpa suara orang tua yang kuat,
kita harus tahu menggunakan waktu aturan bermain ya. Kita tambah 3. Nah, jangan. 3. Lagi 3. Ayo kelas 2. Apa itu aturan? Ada aturan di rumah? Di rumah kalian ada aturan, di sekolah ada aturan, di lingkungan ada aturan, di kota ada aturan, di jalan ada aturan, di mana-mana saja ada aturan. Apa itu aturan? Harus membereskan rumah baru, harus membereskan semuanya Bu baru bermain. Iya, harus membereskan semua baru bermain. Terima kasih. Aturan, dengar baik-baik ya sayang. Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Ya, aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan, Bu. dilakukan. Dilakukan, Bu. Tadi dikatakan Ibu Guru, Aturan tidak boleh dilakukan. Kalian di rumah ada, ya kan? Aturan kita di sekolah ada, ya kan? Di mana-mana ada aturan, aturan lalu lintas ada. Maka aturan itu adalah sebuah ketentuan, ya, sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau di masyarakat. Contohnya aturan di rumah. Jam 8 kalian sudah belajar. Jam 7 sudah makan, ya kan? Itulah aturan di rumah. Jam 7 makan, jam 8 belajar, jam 10 istirahat, iya kan? Itulah aturan di rumah. Aturan di sekolah juga seperti itu. Ada aturan di sekolah kan? Kita pun di sekolah ada aturan kita. Jam 7.30 kita sudah berbaris, ya kan? Dan jam 8 masuk ke dalam kelas. Ada waktunya untuk belajar. Ada waktunya untuk istirahat, ya kan? Waktu istirahat itu apa yang dibuat, disitulah kau jajan, mengisi perutnya yang sudah lapar, atau yang karena sudah jenuh belajar. Itulah aturan yang ada. Di mana-mana kita punya aturan, ya kan? Dalam lalu lintas juga ada aturannya. Makanya ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Lintas, Bu. Supaya jangan sembrai, kan? Ada aturannya. Di mana-mana ada aturan. Di negara kita ini juga ada aturannya, ya kan? Tak usah jauh-jauh. Di mana-mana ada aturannya. Oke? Kenapa perlu dibuat aturan? Halo. Mengapa perlu dibuat aturan? Supaya ditaati, Bu. Iya, supaya bisa ditaati. Aturan atau tata tertib dibuat memang untuk dipatuhi.
untuk dipatuhi dengan tujuan menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan. Dengan mematuhinya, kita turut menjaga kenyamanan dan keteraturan lingkungan. Ya. Kalau di rumah tidak ada aturan, maka bagaimana? Sukamu bermain, kau sukamu makan, tidak sukamu mandi atau bermain, beristirahat, maka dibuatlah aturan. Di sekolah juga ada aturan supaya tahu aturannya kapan belajar, kapan istirahat, ya kan? Di lalu lintas juga ada aturan supaya orang yang naik kendaraan bisa melihat. Nah, aturannya kadang-kadang dibuat rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Nah, ya Bu. kalau lampu hijau, apa itu aturannya kalau lampu lalu lintas? Berjalan, Bu. Ya, berjalan terus. Lampu kuning pernah lihat? Pernah Bu. Pernah Bu. Nah, apa itu gunanya? Berhati-hati Bu. Lihat lampu kuning itu. Berhati-hati Bu. Iya, berhati-hati. Lampu merah pernah lihat? Pernah Bu. Pernah. Nah, apa gunanya itu? Berhenti Bu. Berhenti Bu. Nah, berhenti. Tidak boleh dilanggar. Orang yang melanggar, itulah kadang-kadang terjadi kecelakaan. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ya. Nah, Iya Bu. peraturan itu tadi dikatakan Ibu Guru, itulah yang harus kita patuhi, ya. Itulah membuat kita aman, ya. Yang harus kita patuhi dengan tujuan menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan. Di rumah itu ada peraturan dibuat oleh orang tua supaya kita mematuhi tertib, mematuhi aturan supaya keluarga aman, ya. Di sekolah ada peraturan supaya ada aturan yang harus diikuti, oleh guru, yang harus diikuti oleh siswa. Ada saat belajar, ada saat bermain. Nah, itulah yang harus kita patuhi. Di masyarakat juga seperti yang dibilang Ibu Guru tadi, peraturan lalu lintas yang naik kendaraan ada peraturannya, ya kan? Kalau hijau bisa kita lewat, ya kan? Lampu kuning berhati-hati, lampu merah tidak bisa lewat, berhenti dulu. Orang yang melanggar peraturan itu hidupnya tidak nyaman, akan terjadi sesuatu Kecelakaan Bu. kecelakaan karena dia tidak mematuhi aturan, ya. Peraturan Harus kita menaati peraturan, ya. Harus kita tertib untuk mengikuti semua peraturan yang ada, ya, yang ada di rumah, yang ada dalam keluarga kita, yang ada di sekolah kita, yang ada di masyarakat kita.
harus kita patuhi supaya kita merasa aman ya. Orang yang melanggar peraturan hidupnya tidak tertib ya. Sesuka-sukanya bermain, tidak teratur makan, tidak teratur istirahat, sesukanya. Karena tidak ada aturan dalam rumah tangga, tidak ada aturan dalam keluarga. Maka di dalam keluarga juga ada peraturan, di lingkungan ada peraturan, di masyarakat juga ada peraturan. Maka diikutilah peraturan itu supaya kita merasa aman, ya, merasa tercipta keamanan di dalam hidup kita. Orang yang melanggar peraturan, hidupnya tidak tertib, ya. Oke, kelas 2. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada lagi? Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Di sini ada gambar. Semua memperhatikan dulu ya. Kelas 2, perhatikan dulu baik-baik. Perhatikan dulu baik-baik. Menurutmu apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Berdoa, berdoa, Gambar itu baik-baik. Hanya berdoa begitu aja. Sedang berdoa. Ayo. Menurutmu apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Sedang berdoa, Bu. Iya, sedang berdoa. Berdoa, Bu. Doa, Bu. Iya. Berdoa sebelum makan atau berdoa sesudah makan? Kalau kalian lihat gambar itu, berdoa sesudah makan atau berdoa sebelum makan? Belum makan. Ayo, lihat dulu gambar itu. Yang kamu lihat itu, di dalam keluarga itu mereka berkumpul bersama, ya kan? Berdoa sebelum makan atau berdoa sesudah makan? Sebelum makan. Iya, berdoa sebelum makan. Iya, berdoa sebelum makan. Di rumah tangga, di keluarga kamu, di keluarga kita pun selalu seperti itu. Sebelum makan, kita harus berdoa bersama. Iya, berdoa bersama. Mengucapkan terima kasih atas makanan, atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan, ya. Apakah dalam keluarga kita juga seperti ini? Berdoa sebelum makan? Iya, Bu. Kelas 2? Iya, Bu. Ya? Iya. Sebelum makan kita harus berdoa bersama, ya. Berdoa bersama, bersyukur. Oke. Terima kasih. Kita lihat gambar berikut, ya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Bisa kalian lihat, adik-adik? Lagi bermain bola. Gambar berikut baik-baik, ya. Permainan apa yang dilakukan pada gambar? Oke, ada pertanyaan nomor 1, ya. Permainan apa yang dilakukan pada gambar?
Main bola. Main bola. Main bola. Permainan apa yang dilakukan pada gambar? Main bola, Bu. Bermain bola. Iya, bermain bola. Apakah peraturan dalam melakukan permainan tersebut? Jangan licik, Bu. Ayo. Jangan licik, Bu. Jangan licik, Bu. Jangan licik, Bu. Jangan licik, Bu. Ayo angkat tangan dulu yuk, sayang. Yuliana. Licik, Bu. Yuliana. Yuliana dulu yang ngomong, Yuliana. Ayo Yuli. Yuli. Ayo. Yuliana, Siagian. Ayo. Jangan licik, Bu. Jangan Yuliana. Jangan curang, Bu. Jangan Jiji dulu, Jiji. Siapa yang disuruh ngomong, itu yang ngomong. Jangan semuanya bicara. Halo, Bisa Jiji. dengar nanti. Jiji. Jangan bermain kasar, Bu. Jangan bermain kasar. Oke, terima kasih. Jangan bermain kasar, betul. Bermain kasar, Bu. Iya, udah diucapkan si Jiji tadi. Jonathan. Bermain dengan bagus, Bu. Boleh bermain curang, Bu. Bermain dengan baik, tidak curang. Bagus sekali. Iya. Tunggu dipersilakan baru bicara kelas 2. Oke. Jangan berebut. Tidak bermain dengan curang. Bagus sekali. Sabita. Bu, tidak bermain kasar dan tidak bermain licik, Bu. Iya, tidak boleh bermain kasar dan tidak bermain licik. Ayo, apa licik yang biasa kalian lakukan rupanya? Ada permainan itu? Curang. Curang. Iya. Curang, Bu. Iya, tidak bermain curang. Iya. Terima kasih. Tidak bermain curang. Iya. Si Lois. Lois. Telepon, Bu. Si Lois dulu, si Lois. Mana si Lois? Tidak melempar ke Allah. Tidak melempar dengan kasar, Bu. Iya, bagus sekali. Tidak melempar dengan kasar. Iya. Atau tidak menendang dengan kasar. Iya kan? Iya. Mika. Mika Sihan. Licik saat bermain, Bu. Ayo Mika. Tidak boleh bermain dengan licik, Bu. Tidak boleh bermain dengan licik. Apa itu licik? Pernah kalian lakukan? Curang, Bu. Iya. Curang. Bu. Iya, bermain curang. Jahat, curang, Bu. Berbuat jahat. Iya, terima kasih. Pintar-pintar kelas 2 ya. Iya. Siapa lagi? Siapa ini? Dulce. Dulce. Halo Dulce. Bola tidak boleh menyentuh tangan, Bu. Bermain bola tidak boleh menyentuh tangan. Iya, bagus sekali. Iya. Karena apa yang disepak? Bola atau tangan? Bola. Bola. Jangan tangan temannya disepak ya, itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh ya. Kita lanjut dulu bagian ketiga ya. Tersebut. Yosepin. Telepon, Bu. Yosepin. Apa jawabanmu Yosepin? Kelvin. Kelvin ada?
jawabannya? Damai, Bu. Ayo, Kelvin. Bermain bola damai, Bu. Bermain bola dengan damai. Iya, bagus. Bermain bola dengan damai. Tidak bermain curang, tidak menendang kawannya, tidak menendang kaki teman. Tapi apa yang ditendang? Bola, ya kan? Mana Sergei? Sergio? Ada jawaban Sergio? Tidak bertengkar sama teman, Bu. Iya, terima kasih Sergio. Tidak bertengkar dengan teman. Ya, memang seperti itu. Kalau bermain bola, bermain apa saja, tidak boleh bertengkar dengan teman. Harus bermain dengan baik. Karena sebelum bermain sudah ada aturan, ya. Sudah aturan. Sudah ada aturan. Tadi sudah kita katakan ada aturan. Oke, kita melangkah pada bagian yang ketiga. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Ayo. Angkat tangannya, angkat tangannya. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Ayo, angkat tangannya. Tabita. Halo, Tabita. Iya, Bu. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Biar tidak berantem, Bu. Iya, supaya tidak berhantam. Iya. Marcel, mengapa diperlukan aturan dalam bermain, Marcel? Supaya tidak ada yang nangis, Bu. Supaya tidak ada yang menangis. Tidak ada yang curang. Iya, terima kasih. Ada lagi? Liliana, mengapa diperlukan aturan dalam bermain, Liliana? Supaya tidak ada yang curang, Bu. Supaya tidak, Liliana. Tidak Ramos, Bu. Gabriel, Bu. Fidel. Bu, Mika, Bu. Ada Fidel. Ayo. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Supaya tidak ada cedera, Bu. Supaya tidak ada cedera. Harus konsekuen. Harus mengikuti peraturan, Bu. Harus mengikuti peraturan. Terima kasih. Ini Mika, Bu. si Borumar Bunini sih. Apa jawabanmu? Ayo. Apa? Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Supaya tidak curang, Bu. Supaya tidak curang. Terima kasih. Supaya tidak jatuh, Bu. Oke. Supaya tidak curang. Iya, tidak berhantam. Nomor 4. Kita melangkah pada nomor 4. Apa manfaat aturan tersebut? Apa manfaat atau apa guna aturan tersebut? Ayo. Itu, Bu. Ada aturan bermain. Dalam bermain supaya adil, Bu. Sekali lagi. Permainan baik, Bu. Apa manfaat aturan tersebut? Atau apa gunanya? Angkat tangan dulu, ayo. Angkat tangannya sayang, angkat tangannya. Ayo. Apa manfaat aturan tersebut? Agar tidak curang, Bu. Apa guna aturan tersebut? Agar permainan dapat lancar, Bu.
agar tidak curang, Bu. Angkat tangannya satu-satu ya, satu-satu. Kalau Angkat tangan dulu, baru bicara. iya, angkat tangannya. Kalau semua kita bicara semua ribut ya kan? Angkat tangan, ayo silakan angkat tangan. Ayo angkat tangannya yuk. Angkat tangannya sayang, ayo. Agar permainan berjalan lancar, Bu. Agar permainan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, angkat tangannya sayang. Angkat tangannya. Lois dulu, Lois. Bermain dengan Apa manfaat